Janganlah sesekali memaksakan keadaan ketika sedang menjalani sebuah proses. Berproseslah sebagaimana mestinya karena sebuah paksaan tidak akan membuat hasil menjadi lebih baik. Dan tidak perlu mengharapkan sesuatu yang berlebihan karena bisa jadi apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ada kalanya kita akan melakukan sesuatu hal yang dimana kita itu tidak inginkan. Kita tidak perlu untuk memaksakan diri untuk menjadi orang lain karena menjadi diri sendiri jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk pergi ke salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Narmada. Sebenarnya saya sendiri itu tidak terlalu familiar ya dengan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini. Jadinya ya saya itu pergi ke destinasi wisata ini ya hanya mengandalkan Google Map gitu. Ya semoga aja Google Map-nya ini bersahabat gitu kan dengan saya. Di Kabupaten Lombok Barat ini terdapat banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Di Lombok Barat ini sendiri bisa dibilang dia itu pedesaan-pedesaan gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat ini, kalian pasti itu akan disambut dengan pemandangan atau keindahan desanya yang begitu indah. Sebenarnya bukan hanya pedesaan yang ada di Lombok Barat aja ya, melainkan semua pedesaan yang ada di Lombok ini pun sangat indah. Ya di kota Mataram aja lah kita itu menemukan kota ya kan. Kalau di yang lain-lainnya itu ya semuanya itu rata-rata pedesaan. Noh ini dah nih kayak gini dah perjalanannya menuju destinasi wisata yang akan saya kunjungi pada hari ini. Sepanjang perjalanan menuju destinasi wisata ini kita itu ditemani dengan pepohonan-pepohonan besar serta rumput-rumput hijau yang ada di sekitaran jalanan. Sehingga perjalanan menuju destinasi wisata ini bisa dibilang ya cukup menyenangkan bagi saya. Saya itu nggak merasa lelah gitu ya, karena ya di sekeliling saya itu ada hijau-hijau gitu saya lihatnya. Terus ini di Kecamatan Narmada itu bisa dibilang itu suhunya itu agak dingin ya teman-teman, mengingat bahwa ya ini tuh dekat dengan pegunungan gitu kan. Jadi ada rasa-rasa dinginnya gitu dah ketika kita itu berada di desa ini. Destinasi wisata yang akan saya kunjungi pada hari ini bisa dibilang itu lokasinya cukup jauh ya teman-teman. Ini itu destinasi wisatanya itu bisa dibilang lokasinya itu di pelosok-pelosok gitu ya. Saya merasanya itu udah sangat jauh ya gitu, saya itu melangkah ya dari pusat kota gitu atau dari jalanan rame lah gitu kita bilangnya. Jadi di sepanjang perjalanan menuju destinasi wisata ini bisa dibilang ya cukup sepi sih. Atau mungkin saya yang jalannya terlalu pagi, nggak tahu juga sih karena ini saya jalannya agak pagi gitu. Jadi wisatawan-wisatawan lainnya itu kan biasanya itu datang agak siangan gitu kan. Setelah lama berkendara akhirnya sekarang saya udah sampai nih. Saya sampainya itu di lokasi tempat parkir kendaraannya serta tempat pembelian tiketnya. Dan ayo dah kita parkir motor dulu ya, sekalian kita mau beli tiket gitu kan, biar langsung aja dah kita masuk ke destinasi wisatanya. Sesampai saya di sini ternyata udah banyak banget orang ya, karena ini udah agak siang juga sih saya datangnya. Karena sebenarnya saya ke destinasi wisata Ainyet dulu sebelum saya ke sini. Jadinya di sini itu udah rame. Kalau tadi di Ainyet itu dia lagi sepi-sepi gitu. Dan wisata yang saya kunjungi pada hari ini adalah Bunut Ngengkang yang ada di Buun Mas Sejati, Kecamatan Narmada. Dan ayo dah kita masuk. Oh iya, untuk tiket masuknya ini kalian hanya perlu membayar Rp5.000 aja ya per orangnya, dan parkir motornya itu Rp5.000. Dari atas sini saya itu udah bisa ngelihat di bawah itu ada kolam sih. Kayaknya ini kolamnya itu ya 11-12 dengan yang ada di Ainyet gitu loh. Nah kan bisa kalian lihat sendiri nih, air yang ada di kolam ini sangat bersih teman-teman. Ini samalah bersihnya dengan yang ada di Ainyet itu. Karena sebenarnya ini aliran sungainya itu sama sih. Dan ini saya penasaran sama itu ada beruga atau balai sih. Pokoknya itu dah saya mau ke sana dulu. Tapi ini balainya itu udah agak rusak-rusak gitu teman-teman, udah banyak yang bolong-bolong gitu, jadinya ya ada rada-rada takut gitu dah saya naiknya ini. Tapi ya nggak abdol juga sih kalau saya nggak coba gitu kan.
Di sini itu banyak sekali dah saya lihat orang-orang mandi. Ternyata ini saya benar-benar kesiangan datangnya sehingga di sini itu udah rame banget teman-teman. Di mana-mana saya ngelihatnya itu ada orang mandi dan orang mandi. Ya iyalah orang mandi. Ini kan memang kolam ya, tempat orang mandi gitu kan. Mungkin sayanya aja yang terlalu berekspektasi tinggi gitu kan. Dan jujur sesampai saya di sini itu saya nggak tahu mau kemana ya. Saya nggak tahu ya dari mana saya ini akan menikmati keindahan dari Bunut Ngengkang ini gitu. Sedangkan pas saya kesini itu udah rame banget orang gitu. Jadinya itu ya kalau lagi buat video gitu banyak yang liatin dan nggak enak banget kalau diliatin gak jelas gitu kan. Tapi ya nggak apa-apalah. Ayo dah kita coba dah dulu kita keliling-keliling ini di sekitaran Bunut Ngengkangnya. Noh kan ini saya ketemu ada jembatan kayu gitu dan ayo udah kita coba kita mau nyebrang dulu ke seberang sana. Kita mau keliling-keliling dulu gitu ngelihat keindahan yang ada di Bunut Ngengkang ini. Ya biar nggak bosen dah saya itu ngelihat orang-orang mandi gitu kan. Tapi baru aja saya nyebrang coba udah banyak aja saya lihat itu orang bergerombolan di sekitaran Bunut Ngengkang ini. Pokoknya hari ini saya itu ngelihat banyak orang dan saya itu pusing banget dah melihat pengunjung yang begitu banyak ya. Sebenarnya yang bikin saya pusing itu bukan orangnya yang terlalu banyak juga sih, tapi karena ini ya Bunut Ngengkangnya ini bisa dibilang itu wisatanya itu nggak terlalu besar gitu. Terus kan pengunjungnya itu lumayan banyak ya walaupun ini itu ya nggak terlalu besar lah gitu, jadinya ya suntuk aja gitu ngelihatnya. Tapi ya gitu mau nggak mau saya itu harus keliling nih di destinasi wisata ini karena ya sayang juga sih saya kan udah bayar tiket masuk juga gitu kan sama parkirnya. Kalau nggak bisa dapat apa-apa di sini ya rugi dong. Air yang ada di sini benar-benar jernih ya teman-teman. Ini itu dia itu warnanya itu kebiru-biruan gitu loh. Nah ini setelah saya keliling-keliling saya ngelihatnya itu ada mungkin sesuatu yang bisa membuat saya bisa menikmati keindahan dari Bunut Ngengkang ini. Nah itu dah tuh yang saya maksud, saya mau ke sana dan mau duduk-duduk gitu sembari lihat-lihat orang mandi gitu kan. Dan ini sebelum saya nyebrang dulu ini ada adik-adik mungkin mbak-mbak nggak tahu sih mereka lagi mandi-mandi gitu. Tapi mereka lihat saya buat video gitu. Dan ini katanya mau mereka nyebrang dulu dan mereka lanjutin dah tuh perjalanannya. Ya nggak apa-apa lah ya. Tunggu dulu dah mereka lewat gitu kan. Setelah adik-adik itu atau mbak-mbak itu lewat, akhirnya saya ke sana dah nih nyebrang. Saya mau duduk-duduk di sana sama si Emon. Ternyata pas sampai di sini itu ya nyaman banget teman-teman. Dan akhirnya saya menemukan cara nih untuk menikmati keindahan yang ada di Bunut Ngengkang ini selain mandi-mandi. Ini kalau misalkan kita itu bersama teman-teman ini seru banget sih kalau kita ini ada di tengah sini. Cuman ya kalian itu nggak perlu main-main atau saling dorong-dorong, nanti kalian kecebur gitu kan ke airnya. Selesai dari berugak yang di tengah air itu saya melanjutkan perjalanan nih. Ya saya mau keliling-keliling lagi dah gitu melihat keindahan-keindahan lainnya yang ada di Bunut Ngengkang ini. Ternyata di sebelah sini juga ada ya tempat mandi-mandi. Di sini ada aliran airnya, ada juga yang berbentuk kolam gitu dan tetap aja dah ini airnya itu sama jernihnya dengan yang di sana itu. Kalau di sini itu bisa dibilang ya cukup sepi ya, nggak terlalu ramai sih seperti yang tadi itu. Jadi kalau misalkan kalian itu lebih suka suasana yang agak sepian, lebih baik kalian mandi di sini sih karena sebenarnya ya airnya sama aja sih. Saya itu berkunjung ke sini itu di hari Kamis ya dan saya itu nggak berekspektasi bakalan rame gitu. Tapi ya sudahlah, udah kesekian kalinya saya dikecewakan dengan ekspektasi saya sendiri coba. Sebenarnya di sini juga banyak sekali tempat-tempat untuk duduk-duduk ya, tapi ada nomor-nomornya gitu. Kayaknya sih ini berugaknya para pedagang ya. Dan ini di sini tuh sebenarnya nggak ada pedagangnya kalau di dalam ini teman-teman. Jadi kalian pesen makanannya itu dari luar dan kalian itu akan diantar dah ke dalam sini sesuai dengan nomor berugak yang kalian duduki gitulah. Dan kalau untuk ruang ganti sama musolanya dan toiletnya itu saya nggak ketemu ya. Mungkin saya belum terlalu jauh keliling-kelilingnya kali ya. Jadinya saya nggak ketemu dah. Yang saya lihat itu cuman ada berugak-berugak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah kesini coba deh kalian komen di bawah apakah ada toilet atau tempat gantinya ataupun musolanya. Jadi bisa dibilang ketika saya berkunjung ke Bunut Ngengkang ini saya ya merasa biasa-biasa aja sih teman-teman. Gak ada sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang lebih gitu yang ditawarkan dari wisata Bunut Ngengkang ini. Ya seperti yang kalian lihat lah ya bahwa ini ya cuman aliran air aja gitu atau kali yang dikelola aja gitu.
Sehingga saya pun ya bisa dibilang sangat bosan ya ketika saya berada di sini. Oke, karena saya udah mulai bosan ya teman-teman, jadi kayaknya cukup sampai di sini dulu ya video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.